Dalam beberapa hari terakhir ini, sentimen negatif terhadap keluarga Pak Jokowi hampir menghiasi setiap media sosial. Maklum saja, Pak Jokowi ini adalah orang nomor satu di Republik ini, politisi yang setiap hari menjadi sorotan. Jangankan hal-hal yang agak sedikit miring-miring, yang lurus pun kadang-kadang dicari kesalahannya. Sehingga ketika ada sikap atau perilaku yang dinilai oleh publik, oleh masyarakat, ini tidak baik-baik saja, ya tentu sorotan itu menjadi semakin kencang. Mulai dari putusan MK, putusan MA, tak hanya itu saja, tapi juga soal bau ketek. Ini juga sempat menjadi trending topik di media sosial X. Aksi flexing, pelesiran ke Amerika naik jet pribadi di saat rakyat dalam kondisi seperti saat ini sungguh keterlaluan ya, dan menciderai hati rakyat, menciderai hati masyarakat. Apalagi ketika Erina Gudono ini memposting makanan roti seharga 400.000. Pamer roti yang harganya senilai dengan upah gaji guru honorer. Sungguh terlalu ya. Di saat guru-guru honorer di Republik ini kesulitan mendapatkan taraf ekonomi yang baik, yang bagus, sementara ia menjadi salah satu motor penggerak menciptakan generasi yang lebih baik, yang cerdas, yang pintar, pandai. Menantu presiden pamer roti yang harganya sama dengan honor mereka selama 1 bulan. Ya, ini seperti ngenyek ya. Seperti menghina rakyat, terutama para guru-guru honorer nih. Seolah-olah Erina Gudono ini ingin menyampaikan pada publik, kepada masyarakat, bahwa roti gue nih harganya 400.000 sama dengan gaji lulu guru-guru honorer yang per bulannya 400.000. Sekali lagi, sikap flexing yang dilakukan oleh Erina Gudono ini ya menurut saya tidak pantas ya, tidak patut. Apalagi ia menantu seorang presiden, suami dari ketua umum partai politik. Mereka naik kendaraan jet pribadi. Sampai hari ini oleh publik dipertanyakan, dari mana anggarannya, apakah itu membayar secara pribadi atau disponsori. Yang ini disebut-sebut ada dugaan gratifikasi. Dan kasus ini sampai digeret-geret ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kekecewaan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial, termasuk lewat aksi demo beberapa waktu yang lalu, ini memang sudah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kita ambil saja dari ketika MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres bisa diikuti oleh usia di bawah 40 tahun. Ini sudah banyak masyarakat yang geram ya, yang bertanya-tanya untuk memuluskan putranya dan melanggengkan kekuasaan. Ini menggunakan alat konstitusi melalui putusan MK. Yang baru-baru ini viral adalah putusan MA atau Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah yang bisa diikuti oleh usia di bawah 30 tahun. Ini memang kelihatan banget ya, ada intrik-intrik politik melalui konstitusi untuk memuluskan adik dari Mas Gibran atau putra bungsu dari Pak Jokowi ini bisa maju di Pilkada 2024. Santer di pemberitaan pada perhelatan Pilkada ini, Mas Kaisang ini akan dipasangkan dengan salah seorang jenderal polisi, yaitu Ahmad Lutfi,
sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Putusan MK yang menjadi tandingan MA ini akan dianulir lewat RUU Pilkada. Pada saat itu DPR RI akan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang pilkada. Tapi hal ini tercium oleh masyarakat, oleh mahasiswa, sehingga terjadi perlawanan yang cukup hebat terhadap kekuasaan. Aksi demo mahasiswa tidak terbendung, sehingga niat dari badan legislasi di DPR yang akan menganulir putusan MK itu berhasil digagalkan. Yang semua itu, mulai dari putusan MA dan pengesahan RUU Pilkada ini dinilai sebagai langkah untuk memuluskan putra bungsu Pak Jokowi agar bisa maju di Pilkada Jawa Tengah. Tetapi semua itu ya bisa dianulir, bisa digagalkan. Dari situlah masyarakat menilai bahwa di era Pak Jokowi ini banyak menggunakan konstitusi untuk kepentingan-kepentingan kelompok dan orang-orangnya. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa, saya sih nggak ada masalah ya. Berapapun batas usia calon kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, kalau ini memiliki kompetensi, memiliki integritas, mempunyai kualitas yang bagus sebagai calon pemimpin, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika aturan itu dibuat detik-detik menjelang anak-anak penguasa maju sebagai calon pemimpin. Sehingga ini ya hanya untuk kepentingan mereka, kepentingan kekuasaan. Tetapi jika itu dilakukan 4 tahun atau 5 tahun sebelum pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, saya pikir ini bukan permasalahan yang besar ya. Karena selama 4 atau 5 tahun itu bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang lain, putra-putra terbaik bangsa ini, untuk sama-sama mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin. Tetapi jika aturan itu diberlakukan detik-detik menjelang pemilu atau menjelang pilkada, ya untuk siapa lagi kalau bukan untuk kepentingan kekuasaan. Sekali lagi, kalau aturan itu diberlakukan 5 tahun atau 4 tahun sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada, saya pikir ini tidak menjadi persoalan ya. Karena bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, kepada putra-putri terbaik di Republik ini untuk mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden maupun kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Tidak menjadi heran jika masyarakat, rakyat marah melihat tingkah dan pola penguasa saat ini yang menggunakan celah konstitusi untuk kepentingan anak-anak dan keluarganya. Sampai-sampai dalam beberapa waktu terakhir ini banyak menuai hujatan. Detik-detik masa akhir jabatannya bukan suasana yang indah, tapi penuh opini negatif dan sentimen miring terhadap keluarga Pak Jokowi. Terlebih-lebih saat ini isu yang berkembang, ramai ada dugaan korupsi di Medan yang ini menyeret nama menantu Pak Jokowi. Belum lagi kasus yang terbaru ya, soal jet pribadi, yang ini diduga ada praktek gratifikasi. Publik menanyakan pembiayaan jet pribadi itu apakah dari kantong Mas Kaisang sendiri atau ada pihak-pihak lain yang membiayai. Yang ini diduga ada praktek gratifikasi.